Nah, saya berharap ini Times Language Center itu bisa menjadi tempat wadah bagi teman-teman disabilitas nanti untuk belajar bahasa Inggris. Bahwa berpikir bahwa hal yang mungkin kita anggap buruk dari Allah itu, tetapi itu sesungguhnya adalah anugerah terindah. Sebetulnya punya kekurangan atau tidak punya kekurangan itu kita yang menyikapi gitu. Ya, saya melihat bahwa pendidikan itu adalah langkah utama dalam merubah sebuah peradaban. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan dan bahasa Inggris itu tidak susah sama sekali. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Ya, jadi gimana teman yang bertanya itu seperti apa tadi? Nah, jadi ada waktu itu ini di Batam waktu itu teman bertanya, waktu itu saya pernah jadi waktu masih jadi sekretaris ya. Dia bilang gini, kalau seandainya kamu diberi kesempatan untuk hidup 2 kali, kamu mau jadi apa katanya. Saya bilang saya tetap mau jadi diri saya dengan segala kekurangan saya seperti ini hari ini. Saya tidak akan pengen menjadi wanita cantik dengan kaki jenjang, dengan tubuh bagus. Enggak, saya mau jadi seperti ini tetap. Tapi yang saya ingin memperbaiki waktu, dalam arti apa? Saya melihat anak-anak TK aja sekarang udah ngomong bahasa Inggris cacicus. Saya di usia 35 tahun baru bisa cacicus. Saya hanya ingin memperbaiki itu. Dan kemudian saya menata waktu saya dengan baik, dalam arti apa? Kuliah saya yang gagal dulu dikejar lagi dan kemudian saya mungkin dapat S2-nya mungkin di usia 30 atau 35. Mungkin itu yang saya bilang ke teman, sampai teman saya bengong. Kok gitu sih, kok kamu mau? Dalam arti apa? Masa saya bangga dengan tubuh saya yang seperti ini, dengan kekurangan saya ini saya bangga gitu. Tapi benar itu dari hati saya bangga. Jadi maksudnya gini, keuntungan punya fisik berbeda itu apa? Saya mudah diingat orang. Mudah diingat orang gitu loh. Jadi teman-teman dari SD, SMP, SMA yang dari Bandung juga itu nggak ada yang pernah melupakan saya gitu. Karena selalu mereka, oh ya Desi, oh Desi yang kecil ya gitu kan. Jadi yang kayak gitu. Jadi sebetulnya punya kekurangan atau tidak punya kekurangan itu kita yang menyikapi gitu. Bagi saya kekurangan ini adalah kelebihan. Terutama sekarang nih dapat AAS karena kekurangan ini. Wow, luar biasa ya, dan it's really inspiring for all the people I think ya, karena saya pun kadang pernah juga dalam kondisi yang fisik, loh kok kenapa saya yang dicobain sama Allah seperti ini ya, tapi Bu Desi tidak pernah merasakan seperti itu, dan ini juga menjadi catatan buat para orang yang di luar sana yang memiliki kebutuhan khusus, bahwa berpikir bahwa hal yang mungkin kita anggap buruk dari Allah itu, tetapi itu sesungguhnya adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah. Tentunya Bu Desi ini dengan anugerah yang luar biasa sekali, dikelilingi oleh keluarga-keluarga saudara yang sangat menyayangi beliau dan juga memotivasi. Tapi hal terpenting adalah bagaimana mindset dari orang tua Bu Desi yang menganggap bahwa Bu Desi tidak ketinggalan, selalu mencoba melatih mental beliau bahwa kita bisa sama dengan orang yang sempurna, kita juga bisa berpikir, kita juga bisa mendapatkan hak yang sama, pendidikan atau apalah itu namanya. Sehingga beliau sampai pada posisi yang seperti ini, dan saya mengatakan she deserve for this scholarship. Bu Desi sangat layak untuk beasiswa ini. Juga nanti mudah-mudahan dengan konten yang kita buat ini juga ditonton oleh teman-teman yang di Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya, dan juga anak saya ini lagi mencoba mengumpulkan, karena dia sekolahnya sekolah paket. Jadi dia ada juga teman-temannya yang disabel. Nah, dia rencana mau bikin sebuah gerakan juga. Gerakan untuk teman-teman yang kemarin udah tampil di Padang TV, udah menyatakan bahwa ada kok beasiswa untuk orang difabel gitu kan. Dia udah mulai menjadi ambassador dari hal ini, dan saya juga memotivasi hal itu karena ini merupakan
minority itu memang kita perlu memberikan priority ya. Minority but you will get a priority for that gitu ya. Tidak soal angka ya, minoritas itu angka, tapi bagaimana mereka orang-orang yang belum terjangkau dengan ini mampu mendapatkan fasilitas yang sama. Saya benar-benar sangat menyampaikan kepada para penyandang disabel dimanapun berada yang menonton video ini. Saya bukan membangga-banggakan Bu Desi enggak, tapi bagaimana beliau menguatkan mental yang pertama, sehingga muncul confident. Dari confident itu muncul motivasi untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ditambah dengan Australian Award Scholarship yang datang, sorry lagi batuk jadinya, yang datang ke Padang untuk menyampaikan hal ini. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya Bu Desi yang sudah akan berangkat ke Australia insya Allah menjadi ambassador dari program ini. Oke, satu hal yang pengen Bu Desi sampaikan kepada pemerintah ya, baik khususnya pendidikan di Indonesia, apa sih Bu Desi? Saya melihat begini, akhir-akhir ini ya, pendidikan menurut saya menurun. Dengan nggak tahu itu apakah mereka mengambil keputusan itu dengan riset atau tidak, saya nggak ngerti. Cuman seperti mata pelajaran yang seringkali berubah-ubah, kemudian ada mata pelajaran yang begitu pentingnya bisa dihilangkan, atau misalnya jamnya yang dikurangi. Terakhir nih contohnya skripsi yang ditiadakan gitu loh. Nah jadi saya nggak tahu ke depan seperti apa, karena saya tidak menjadi pendidik dan tidak masuk ke dunia pendidikan, tapi sebagai orang yang pernah belajar, menurut saya itu penurunan gitu loh, tidak peningkatan. Nah kemarin ketika di wawancara saya ditanya kenapa kamu tidak mengambil jurusan di pendidikan. Nah saya merasa begini ya, di AAS itu kayaknya sekarang lebih diutamakan yang pendidikan. Jadi mereka selalu mengarahkan dalam wawancara itu untuk pendidikan. Nah saya kan mengambil jurusan itu kebijakan publik. Mereka mempertanyakan kenapa kamu ngambil kebijakan publik. Saya merasa, saya bilang begini, saya sebagai disabilitas masih merasa banyak diskriminasi yang saya dapatkan dari lingkungan saya, dalam arti peraturan-peraturan yang mendiskreditkan kami gitu. Nah jadi kalau saya berada di situ, saya ingin menjadi orang yang merubah itu nanti gitu kan. Nah kalau pendidikan, saya merasa begini, ilmu saya untuk pendidikan kurang. Jadi kalau saya ambil ke pendidikan nanti nggak nyambung, saya takut nggak nyambung gitu kan. Nah saya berharap ke depan pemerintah mungkin lebih aware dalam arti begini, banyak anak-anak disabilitas yang hanya benar-benar punya keterbatasan fisik tetapi tidak dengan intelektual, itu harusnya mereka akan masuk ke sekolah umum, dalam arti mereka berbaur dengan anak-anak non disabilitas. Nah tapi tidak pada kenyataannya saat ini. Banyak penolakan terhadap anak-anak usia sekolah dasar itu untuk disekolahkan di SLB. Sedangkan di SLB mereka harus berbaur dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome, seperti autis dan segala macam gitu kan. Jadi seperti saya, kalau dulu orang tua saya memilih saya untuk dimasukkan ke sekolah SLB, saya nggak ngerti hidup saya seperti apa. Alhamdulillah pun saya dari SD itu sampai SMA saya bersekolah di negeri. Sampai kuliah pun sebetulnya waktu di Bandung itu juga negeri kan, karena berada di bawah Kementerian Sosial. Nah jadi saya merasa nggak ada yang salah bagi anak disabilitas hanya dengan keterbatasan fisik. Kita mampu kok, kita bisa kok. Yang kita butuhkan hanya itu, percaya aja gitu loh. Kita bisa gitu loh. Nah saya melihatnya seperti itu. Nah seperti sekolah-sekolah, anak-anak yang dengan kursi roda, rata-rata SD itu sekarang kan bertingkat dan mereka tidak menyediakan rem yang ruang untuk naik itu gitu loh. Padahal sebetulnya mereka dalam arti gini, mereka sangat ingin sekolah di sekolah umum gitu. Tapi karena itu orang tua merasa terbebani, kenapa harus gendong anaknya ke lantai 2, terus nanti pulang bawa lagi. Tapi kalau semuanya disediakan dengan baik, akan benar-benar yang namanya inklusi itu akan ada gitu. Kalau sekarang kan akses itu yang tidak ada, jadi makanya belum inklusi. Yes, inclusive education itu merupakan seksi isu bagi Australia ya. Jadi teman-teman yang mau lanjut HS nih, inclusive education itu merupakan
goal point juga yang bagus untuk teman-teman ikuti, dan terutama bagi para pendidik ya, mengambil inclusive education itu merupakan hal yang sangat nanti oleh Australia, karena di Indonesia ya kita sama tahu bahkan kemarin tuh dihilangkan yang para teacher yang inklusi di sekolah tuh ditarik kembali. I don't know somehow ya reasonnya seperti apa. Oke. Nah Bu Desi, bincang-bincang luar biasa nih ya pagi hari ini dengan yang sangat menginspirasi saya, dan beberapa hal yang saya underline banget tadi. Ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada pemerintah ataupun orang-orang yang menonton program ini. Nah bagi mereka yang malas nih masih belajar bahasa Inggris nih, apa pesan Bu Desi nih bagi mereka yang malas? Bu Desi 52 nggak malas ya, apalagi yang ini yang masih nggak bisa bahasa Inggris gitu kan banyak meme-nya ya, banyak hal-hal lucunya. Nah Bu Desi mau nyampain apa nih bagi mereka yang malas? Jadi begini, saya melihat bagi teman-teman disabilitas, bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang sulit dan susah. Dulu saya juga merasa begini, dalam arti gini, saya pribadi walaupun saya adalah pengajar privat, mungkin karena saya bukan datang dari kalangan pendidik, jadi saya tidak tahu cara membuat bahasa Inggris itu jadi fun bagi murid-murid saya. Saya hanya tahu textbook. Nih, ini grammarnya begini, ini. Jadi mungkin itu tidak menarik bagi teman-teman mungkin ya. Nah, saya bersyukur bisa berkenalan dengan Times Language Center ini. Kenapa? Karena saya melihat di sini anak-anak fun ketika belajar bahasa Inggris. Dulu teman-teman disabilitas banyak sekali nanya ke saya, di mana sih tempat kursus yang bagus. Dulu saya belum ngeh gitu loh. Dalam arti saya juga nggak tahu di mana gitu kan, karena saya tidak pernah kursus di Kota Padang ini. Saya benar-benar selama belajar bahasa Inggris itu benar hanya dengan diri saya sendiri. Kemudian prakteknya itu di Batam. Nah, saya juga masih banyak kekurangan dalam arti grammar itu saya nggak tahu gitu loh. Dan saya baru belajar grammar itu ketika saya jadi guru privat. Nah, saya berharap ini Times Language Center itu bisa menjadi tempat wadah bagi teman-teman disabilitas nanti untuk belajar bahasa Inggris. Saya yakin gitu, bagi teman-teman yang masuk ke sini nanti, insya Allah itu akan jadi yang sangat menyenangkan, pengalaman yang akan sangat berarti. Kenapa? Karena Times sudah banyak mengirim atau menjadikan siswa-siswanya penerima beasiswa, menjadi penerima visa pekerja atau pelajar di Australia. Jadi saya berharap nanti teman-teman cobalah datang dan main ke Times. Jadi semoga kita, jujur mungkin juga Times sebelum menjadi lembaga pendidikan yang inklusi ya, tapi ke depan saya berharap Times akan menjadi lembaga yang inklusi juga, yang mampu menjembatani teman-teman agar bisa berbahasa Inggris dengan standar yang ditentukan oleh pemberi beasiswa. Nah, semoga nanti kita bisa mencari formulanya, bagaimana caranya. Kenapa? Karena setiap teman-teman penyandang disabilitas itu punya kebutuhan khusus, dalam arti seperti tunanetra. Kita harus mencari formula bagaimana teman-teman tunanetra bisa menerima pelajaran dengan baik dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan dia. Kemudian teman tunarungu, karena saya merasa teman-teman tunarungu dan tunanetra lah yang akan memiliki tingkat kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kalau yang di kursi roda atau keterbatasan fisik, saya rasa tidak ada masalah. Oke, baik, that's good insight for Times Language Center. Setelah fasilitas kita sudah bisa untuk diakses oleh disabilitas. Nanti insya Allah Muhammad Khalifah Hamdani, my second generation, anak saya yang akan menggawangi ini, insya Allah menjadi dengan teman-teman disabelnya juga, dan kita akan mencoba membuka ini kepada masyarakat. Barangkali kita bikin English Club for Difabel, starting pointnya atau apapun nantinya. Oke, Bu Desi mau, kalau diberikan kesempatan kepada pemerintah Australia, Bu Desi mau ngomong apa saat ini? Walaupun saya baru dinyatakan lulus ya, itu rasanya saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Australia, telah mengakomodasi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih, dalam arti lebih baik, seperti apa, pendidikan lebih baik. Saya merasa begini, ketika kita mampu mencapai pendidikan lebih baik, insya Allah kehidupan kita ke depan juga akan lebih baik. Nah, ini secara pribadi yang saya baru dinyatakan lulus ya, apalagi
bagi teman-teman yang benar-benar sudah lulus dan sudah mengabdi di masyarakat saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Australian Award atau pemerintah Australia sebagai penyedia dana itu ke depan mungkin akan lebih banyak lagi lah penyandang disabilitas bisa menjadi penerima beasiswa ke depan gitu. Dalam arti mungkin ada formula yang lebih baik untuk penerimaan penyandang disabilitas menjadi penerima beasiswa. Oke, kampusnya udah ada Bu Desi di Australia? Belum, saya belum menentukan. Belum ada kampus yang jadi bidik barangkali? Yang masuk list gitu? Paling mungkin karena yang sebelumnya, maksudnya penerima sebelumnya itu kan di Monash ya, di Sydney, di Clayton, Melbourne itu. Nah di Monash itu juga gitu. Saya pengen di Monash, di Sydney juga, tapi saya belum tentu ininya gitu. Karena memang Australian Award kan dia baru ngasih aja dulu gitu. Kampus nanti kamu yang nyari di sana gitu kan. Nanti setelah datang ke Australia kita ngedaftar, tes, kalau lulus situ gitu kan. Nah jadi saat ini saya benar-benar belum ini. Mungkin nanti ketika di Bali baru akan dikasih pengarahan tentang kampus kali ya. Iya, Monash University itu nomor 44 dunia saat ini. Education-nya, if I'm not mistaken, itu nomor 12 dunia. Ya, kalau public policy-nya I'm not sure. Dan Monash itu Miss Tilly juga S2 S3 di situ, di Clayton. Saya pernah tinggal 8 tahun kurang lebih depan Monash University. Jadi sama kayak Singapura nih, belak-beluk selak-beluknya Monash udah tahu. Oke, that's great. Ya, saya melihat bahwa pendidikan itu adalah langkah utama dalam merubah sebuah peradaban. Dan peradaban itu bisa berganti turun karena turunnya pendidikan. Seperti apa pendidikan Indonesia saat ini? Semua pasti punya persepsi dan pikiran masing-masing. Kata Bu Desi, ada penurunan. Kalau saya seperti apa? Dan bagaimana kata teman-teman semua? Seperti apa pendidikan Indonesia di masa mendatang? Itu tergantung pada teman-teman yang sedang mengambil policy education atau apa yang memimpin. Kita lihat seperti apa ke depannya. Well, Bu Desi, closing statement dong buat hari ini apa? Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan dan bahasa Inggris itu tidak susah sama sekali. Itu saja. Ya. Dan terbukti bahasa Inggris membawa Bu Desi keliling dunia dan sebentar lagi keliling Australia. Well, thank you so much for watching dalam program Apa Kata Mereka kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas di Kota Padang dan di Indonesia pada umumnya, sehingga mampu untuk menggapai masa depan. Karena masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang juga merupakan hak teman-teman semua. Tidak ada batasan, walaupun fisik terbatas, tidak akan membatasi cara berpikir, sudut pandang teman-teman semua. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya. Sampai ribet. It's time to build our future with Time Language Center. See you next time.